Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afandi Putra Adianto, NRP 17022 dari Departemen Fisika. Di sini saya coba akan menjawab dua soal dari kuis yang dipaparkan oleh Pak Sungkono selaku dosen pengampu mata kuliah metode eksplorasi geofisika. Soal pertama ini disuruh menjelaskan metode eksplorasi geofisika yang sudah kita pelajari selama ini. Jadi ada 3 metode, yaitu metode mikrotremor, metode gelombang permukaan, dan metode resistivitas. Kita coba tilik satu persatu. Yang pertama yaitu metode mikrotremor. Metode mikrotremor merupakan metode yang memanfaatkan getaran tanah yang sangat kecil dan terus-menerus yang bersumber dari berbagai macam sumber getaran seperti lalu lintas, angin, aktivitas manusia, dan lain-lain. Seperti artinya, mikro artinya kecil, dan tremor artinya getaran. Jadi dia memanfaatkan getaran-getaran yang sangat kecil yang dihasilkan oleh permukaan bumi. Jadi penelitian mikrotremor ini dapat mengetahui karakteristik lapisan tanah berdasarkan parameter frekuensi natural dan amplifikasi. Salah satu metode yang digunakan pada metode mikrotremor ini adalah HVSR atau kepanjangan dari Horizontal Vertical Spectral Ratio. Menurut HVSR, metode HVSR ini merupakan metode membandingkan spektrum komponen horizontal terhadap komponen vertikal dari gelombang mikrotremor. Perbandingan H dan V pada mikrotremor ini merupakan perbandingan kedua komponen yang secara teoritis menghasilkan suatu nilai. Yang mana nilai tersebut atau parameter tersebut dihasilkan dari metode HVSR itu adalah frekuensi natural dan amplifikasi. Di amplifikasi itu merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan. Dengan kata lain, gelombang seismik akan mengalami perbesaran jika merambat pada suatu medium ke medium lain yang lebih lunak dibandingkan dengan medium awal. Semakin besar perbedaan itu, maka perbesaran yang dialami gelombang juga akan semakin besar. Frekuensi natural, parameter yang kedua. Jadi ini frekuensi natural mempresentasikan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Frekuensi natural dipengaruhi oleh besarnya kecepatan rata-rata dan ketebalan sedimen, dan juga berbanding lurus terhadap kecepatan rata-rata. Dengan adanya parameter amplifikasi dan frekuensi natural, parameter lain yang dihasilkan dari kedua parameter ini adalah indeks kerentanan tanah. Jadi indeks kerentanan tanah merupakan suatu parameter yang sangat berhubungan dengan tingkat kerawanan suatu wilayah dari ancaman resiko gempa bumi ataupun juga tanah longsor. Jika suatu daerah memiliki indeks kerentanan tanah yang besar, maka tingkat resiko gempa buminya juga akan tinggi. Secara matematis, nilai indeks kerentanan dituliskan sebagai rasio antara kuadrat amplifikasi terhadap frekuensi naturalnya. Oke, sekarang kita coba bahas metode yang kedua, yaitu metode gelombang permukaan. Metode gelombang permukaan ini memanfaatkan dua jenis gelombang permukaan, yakni gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh merupakan gelombang permukaan yang memiliki gerak melingkar, menyerupai elips dan tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang Love merupakan gelombang permukaan yang arah rambatnya menyerupai bentuk sinusoidal atau seperti gelombang transversal. Sistem pengukuran untuk gelombang permukaan dibagi menjadi dua berdasarkan jenis gelombang permukaannya. Sensor yang digunakan dalam sistem pengukuran yaitu sensor geofone. Sensor geofone ini merupakan sensor yang menangkap gelombang hasil pemantulan pasca mengenai lapisan batuan. Jika dilihat dari arah pergerakan gelombang dengan permukaannya, hal ini cenderung sejajar dengan posisi paralel satu sama lain. Sehingga untuk sistem pengukuran pada gelombang Rayleigh dengan gelombang Love memiliki perbedaan dalam meletakkan sensor geofonnya. Untuk gelombang Rayleigh, sensor geofone diletakkan cenderung dengan posisi vertikal. Hal ini disesuaikan dengan arah sumber gelombang yang datang. Sedangkan untuk posisi geofone dalam melakukan pengukuran pada gelombang Love, yaitu dengan meletakkan sensor geofone pada posisi horizontal. Karena gelombang transversal yang merambat cenderung sejajar dengan permukaan yang horizontal. Kemudian dari sensor geofone ini akan diteruskan menuju ke instrumen untuk direkam, sehingga dari hasil rekaman ini akan didapatkan data penampang seismik. Oke, metode yang ketiga adalah metode resistivitas. Metode resistivitas adalah metode geofisika yang memanfaatkan besaran resistivitas pada batuan di bawah permukaan.
Jadi resistivitas itu merupakan besaran karakteristik murni dari bahan atau material. Dalam hal ini adalah batuan yang diuji di bawah permukaan tersebut. Nah, kadang kita hampir keliru nih menyamakan besaran resistivitas dengan besaran resistansi. Padahal keduanya berbeda. Jadi kalau resistivitas itu adalah besaran karakteristik murni dari bahan, maka resistansi ini merupakan besaran yang selain dipengaruhi oleh karakteristik bahan, juga dipengaruhi oleh luas dan panjang sampel batuan. Jadi masih dipengaruhi oleh geometri pada batuan tersebut. Artinya resistivitas adalah besaran resistansi yang dinormalisasi terhadap geometrinya. Ya. Dalam metode resistivitas ini dikenalkan besaran yang identik dengan resistivitas, yaitu konduktivitas. Sekilas besaran konduktivitas ini hanyalah besaran resistivitas yang diinverskan. Sehingga mungkin saja dalam prakteknya besaran konduktivitas ini juga bisa digunakan dalam eksplorasi geofisika. Namun ternyata tidak. Dalam eksplorasi geofisika, peneliti kebanyakan menggunakan parameter resistivitas, bukan konduktivitas. Hal ini karena range nilai resistivitas dari setiap material sangat lebar dan nilai resistivitasnya dominan besar. Sedangkan range nilai konduktivitas dari setiap material cukup kecil dan nilai konduktivitasnya juga relatif kecil. Sehingga parameter resistivitas ini lebih disukai dalam mengkarakterisasi suatu material. Selain itu, parameter resistivitas digunakan dalam eksplorasi geofisika juga dikarenakan sebagian besar batuan bukan merupakan konduktor yang baik. Dalam pengukuran metode resistivitas, seringkali parameter yang digunakan adalah resistivitas semu. Resistivitas semu ini adalah gambaran kualitatif distribusi resistivitas di bawah permukaan dengan anggapan bahwa medium lapisan bumi non-homogen. Maka nilai resistivitas akan bervariasi secara horizontal maupun vertikal. Resistivitas semu ini bukanlah nilai resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya. Di dalam kasus medium berlapis, nilai resistivitas semu mendeskripsikan perwakilan dari variasi nilai resistivitas per lapisan yang ada di bawah permukaan pengukuran. Nah, terdapat beberapa jenis pengukuran dalam metode resistivitas. Tentunya praktik di lapangan nanti juga menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam eksplorasi. Jenis pengukuran metode resistivitas diantara lain mapping, phase, tomografi, dan anisotropi. Oke, kita coba sekarang beralih ke soal nomor 2. Itu disuruh menjelaskan fenomena yang ada di sekitar yang bisa memanfaatkan metode geofisika dari ketiga metode tersebut. Coba kita bahas fenomena pertama yang ada di daerah saya, yaitu gempa bumi. Jadi karena Kediri ini dekat dengan Gunung Kelut, maka bisa berpotensi gempa bumi yang disebabkan oleh vulkanik. Jadi gempa bumi ini adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan getaran-getaran. Nah, gempa bumi ini sebenarnya terjadi hampir setiap hari. Namun kebanyakan berkekuatan kecil dan tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Gempa bumi berkekuatan kecil juga dapat mengiringi terjadinya gempa bumi yang lebih besar dan dapat terjadi sesuai atau sesudah atau sebelum gempa bumi besar tersebut terjadi. Nah, salah satu implementasi dari fenomena ini yaitu adalah merencanakan perancangan bangunan tahan gempa dengan menggunakan metode mikrotremor. Nah, dengan menggunakan metode mikrotremor ini dalam merancang bangunan tahan gempa perlu diketahui parameter frekuensi natural dari tanah setempat untuk menghindari adanya fenomena resonansi yang dapat memperbesar amplifikasi getaran jika terjadi gempa bumi. Oke, fenomena kedua adalah jalanan berlubang yang ada di daerah saya. Jadi metode eksplorasi yang cocok untuk fenomena ini adalah metode gelombang permukaan. Jadi nanti hasil yang diperoleh parameternya adalah profil vertikal dari kecepatan. Ya, fenomena ketiga adalah kita bisa mendeteksi arah aliran air panas yang ada di bawah tanah. Jadi di Kediri ini dekat dengan daerah Malang. Di daerah Gunung Arjuna itu ada sumber air panas. Nah, di situ kita bisa mendeteksi arah aliran air panas yang ada di permukaan bawah tanah. Jadi dengan menggunakan metode resistivitas, dengan mengukur resistivitas batuan yang ada di bawah permukaan, kita dapat mengetahui jenis batuan yang terukur apakah mengandung air panas atau tidak, sehingga kita bisa memetakannya.
secara horizontal. Jadi air panas yang ada di daerah ini memiliki nilai resistivitas yang tinggi, sehingga batuan yang mengandung air panas akan memiliki nilai resistivitas yang cenderung lebih tinggi daripada batuan yang lain. Dengan menggunakan metode mapping, kita bisa memetakan arah aliran air panas ini secara horizontal. Ya, parameter yang dihasilkan nanti adalah arah aliran air panas bawah tanah berdasarkan nilai resistansi batuan di bawahnya. Baik, sekian dari jawaban saya pada soal kuis 1 kelas matkul metode eksplorasi geofisika ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.